Ya, Om Swastiastu, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Inggit Daniswara Mahaputra dengan NIM 23151077. Saya dari kelas 4C. Sebelumnya, eh, salam harmoni yang terhormat dosen pengampu mata kuliah DAA, Bu Dewi Sintiari. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau presentasi tugas 6 yang telah diberikan kepada Bu Dewi. Nah, di sini saya dari kelompok satu. Nah, dengan judul kebenaran dan kompleksitas algoritma rekursif. Nah, di bagian satu ini, kebenaran algoritma rekursif ini, saya dan teman-teman tiga orang. Di sini saya itu dijawab nomor satu, menghitung faktorial sama dengan yang lain, dan juga di bagian dua itu ada di soal satu juga. Ini menghitung faktorial di bagian satu, nomor satu. Di algoritma tersebut ini sudah diberikan kepada dosennya. Nah, di sini kita buktikan kebenaran algoritma untuk nilai input n sama dengan satu. Definisikanlah satu faktorial sama dengan satu. Nah, algoritma faktorial mengembalikan satu ketika n sama dengan satu. Kesimpulannya, algoritma benar untuk n sama dengan satu. Nah, di hipotesis induksi untuk nilai integer n lebih besar daripada satu, maka asumsikan bahwa algoritma benar untuk suatu nilai n sama dengan k. Nah, artinya kita bisa mengasumsikan bahwa faktorial dan kurung k sama dengan k faktorial. Nah, dengan tujuan membuktikan bahwa jika algoritma benar untuk n sama dengan k, maka algoritma juga benar untuk n sama dengan k plus 1. Nah, lalu di ketiga ini, kebenaran hipotesis berdasarkan algoritma untuk n sama dengan k plus 1, faktorial k plus 1 sama dengan k plus 1 kali faktorial k. Dari hipotesis induksi, faktorial k sama dengan k faktorial. K faktorial dalam kurung k plus 1 sama dengan k plus 1 kali k faktorial. Sesuai dengan definisi faktorial, yaitu dalam kurung k plus 1 faktorial dan kurung k plus 1 dalam kurung kali k faktorial. Dengan kesimpulan, algoritma benar untuk n sama dengan k plus 1. Nah, lalu kita masuk ke teknik pemahaman. Dengan metode induksi, kita telah membuktikan bahwa algoritma faktorial itu benar untuk semua n lebih besar daripada 1. Nah, yaitu satu itu kita basis induksi verifikasi untuk nilai yang terkecil, lalu yang kedua hipotesis induksi asumsi benar untuk n sama dengan k. Nah, lalu yang ketiga itu langkah induksi bukti benar untuk n sama dengan k plus 1. Nah, kita masuk ke bagian 2 di nomor 1. Ini adalah soalnya dari PDF dosennya. Soalnya itu ini kembali algoritma 4 di atas. Sekarang kita akan menghitung kompleksitas waktu dari algoritma di PDF itu. Nah, singkat saja. Nah, ini soalnya jelaskan mengapa Fn sama dengan ini teacher 1 plus 2 F sama dengan N1. N lebih besar daripada 2. Ya, lalu itu analisis kasus umum di mana N kuadrat K. Dengan kata lain, N adalah sebuah integer. Nah, ini
kita dapat membuktikan dengan teknik induksi bahwa formula tersebut dapat disederhanakan menjadi Fn dengan N-1. Ya. Nah, di sini saya sudah berdiskusi dengan kelompok, yaitu maksimum array. Algoritma yang diberikan adalah algoritma rekursif untuk mencari elemen maksimum dalam array dengan ukuran n. Misalkan Fn menyatakan bahwa jumlah perbandingan dalam kurung komparisannya yang dilakukan oleh algoritma ini untuk mencari elemen maksimum dari array berukuran n. Lalu temukanlah formula rekursif dari fungsi Fn-nya. Di sini jika n sama dengan 1 tidak dapat perbandingan yang dilakukan sehingga F2 sama dengan 0. Jika n lebih besar daripada 2, algoritma membagi array-nya menjadi dua bagian masing-masing berukuran n per 2 sama dengan itu, dan melakukan misalnya rekursi pada kedua bagian tersebut. Setelah itu algoritma membandingkan hasil maksimum dari kedua bagian. Oleh karena itu rumus rekursinya itu adalah Fn sama dengan ini 0 seperti ini. Nah, jika n sama dengan 1, jika n lebih besar daripada 2 dan n itu genap, jika n lebih besar daripada 2 dan n ganjil, maka lakukanlah substitusi perulangan. Untuk n sama dengan 2k, kita gunakan rumus rekursif Fn sama dengan 1 plus 2f dan kurung n per 2, yaitu makanya f sama dengan 0 dengan basis substitusi berulang, yaitu Fn sama dengan 1 plus 2f dan kurung n per 2. Lalu di bawah Fn dan kurung n per 2 itu n-nya sama dengan 1 tambah 2f dan kurung n per 4. Nah, n dan kurung sama dengan 1 plus 2 dan kurung 1 plus 2f dan kurung n per 4 sama dengan 1 plus 2 tambah 4f dan kurung n per 4. Fn per 4 dan kurung sama dengan 1 ditambah 2f dan kurung n per 8. Nah, itu dia. Maka proses ini berlanjut hingga mendapatkan Fn sama dengan 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus lebih dari plus 2 kuadrat K min 1 plus 2 kuadrat K F1. Karena F1 sama dengan 0, maka Fn-nya itu 1 plus 2 plus 4 plus 8. Nah, ini 2 kuadrat K min 1. Nah, ini adalah deret geometri dari rasio 2. Maka Fn sama dengan 2K min 1. Karena N sama dengan 2K, maka kalau 2N itu sehingga Fn sama dengan N min 1. Nah, kita analisis kasus umum dan pembuktian dengan teknik induksi. Untuk N itu kita menggunakan rumus umumnya seperti ini. Ini rumus umum membuktikan dengan induksi. Nah, A basis induksi untuk N sama dengan 1, F dalam kurung 1 sama dengan 0. Dengan 1 min 1 itu basis yang benar. Lalu ke B itu langkah induksinya seperti ini. Nah, basis benar. Dengan induksinya kita tahu bahwa ini jadi Fn sama dengan N per 2 min 1 dan kurung ini ditambah karena N per 2 plus N per 2 sama dengan N, maka Fn sama dengan N min 1. Nah, maka kesimpulannya itu sama dengan F dan kurung N sama dengan N min 1 ya. Jika ada pertanyaan nanti
bisa ditanyakan di link YouTube saya. Video ini akan saya masukkan ke YouTube. Ya, maaf jika saya ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Om Santi Santi Om.